Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan juga kekurangan dari metode qiraah. Metode qiraah memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu metode qiraah yang sangat memperhatikan bicara yang secara benar di dalam teks qiraah itu sendiri. Metode qiraah juga sangat memperhatikan atau sangat selektif terhadap kosakata-kosakata yang populer untuk teks qiraah itu. Lalu metode qiraah juga sangat memperhatikan bagaimana pembelajaran yang secara gramatika juga proses drill dari metode qiraah itu sendiri. Adapun metode qiraah sebagaimana metode-metode yang lain, metode ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari metode qiraah itu sendiri diantaranya yaitu metode qiraah yang mengabaikan kemampuan siswa dalam hal speaking juga listening atau metode istima dan juga kalam. Jadi di dalam metode qiraah ini, metode qiraah mengabaikan bagaimana kemampuan siswa dalam berbicara juga mendengarkan. Secara umum, metode qiraah juga mengabaikan bagaimana intonasi baca, penekanan terhadap kalimat, seperti yang biasanya kan kalau di dalam kalam atau di dalam hal berbicara atau speaking, kita dituntut untuk bagaimana bisa mengendalikan yang namanya intonasi juga penekanan-penekanan terhadap kata-kata penting. Sedangkan dalam metode qiraah ini tidak ada penekanan-penekanan seperti itu, karena di sini kita dituntut untuk bisa membaca. Adapun beberapa siswa mungkin lebih senang membaca tanpa suara. Jadi hal itu kita sebagai guru kurang untuk tahu apakah mereka bisa mengendalikan penekanan ataupun mengendalikan intonasi baca mereka. Lalu metode qiraah ini sendiri juga termasuk mengabaikan bagaimana proses kitabah, proses menulis, proses dari writing dari seorang siswa. Karena metode ini lebih menekankan pada bacaan, dan dalam metode ini juga tidak ada yang namanya latihan, karena di sini kan metodenya qiraah, yaitu metode kita untuk membaca. Dan metode qiraah itu sendiri juga menekankan siswa terhadap kosakata-kosakata yang ada di dalam teks dari qiraah itu sendiri, tidak membiarkan siswa untuk bebas berkreasi dalam kosakata-kosakata, karena kosakata yang mereka ketahui itu sudah ada di dalam teks qiraah itu sendiri. Juga terkadang kosakata-kosakata dari metode qiraah ini adalah kosakata-kosakata asing, sehingga siswa harus menerjemahkan ulang dari qiraah-qiraah itu sendiri. Dan kosakata yang ada di dalam teks qiraah itu kita diminta untuk di dalam teks saja, tidak bebas untuk mencari yang lain. Jadi istilahnya kita terkunci hanya di dalam qiraah itu sendiri, tidak bebas untuk mencari kosakata-kosakata seperti kitabah, seperti kita biasanya listening, ataupun kita writing writing sama dengan kitabah ya, kitabah, listening, ataupun kita di dalam speaking itu kan kita bebas mencari kata-kata kita sendiri. Sedangkan di dalam metode qiraah itu sudah tertok atau terkunci di dalam teks qiraah itu sendiri. Nah, itulah beberapa kelebihan juga kekurangan dari metode qiraah. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana praktik langsung dari metode qiraah ini sendiri oleh kawan kita. Terima kasih.